Beberapa saat sebelumnya, ketika kelompok Bloodfang mengetahui bahwa Roman akan datang ke markasnya, mereka malah tak kabur atau melarikan diri, melainkan mengumpulkan semua anggota pasukannya dan bersiap menunggu kedatangannya. Karena sang pemimpin berasumsi bahwa lawan yang akan dihadapinya itu hanyalah seorang bangsawan bodoh dan berniat mengalahkannya dengan jumlah. Seharusnya begitu dan seharusnya mereka menang kalau bukan Roman. Karena dengan beraninya, Roman datang sendiri ke hadapan mereka dan berhasil membantai kelompok itu dengan mudah dan hanya dengan seorang diri. Ketua kelompok itu pun kemudian diseret ke alun-alun kota sambil menyiksanya di depan banyak orang. Dia mengemis meminta belas kasihan, tapi Roman tak memperdulikannya. Dia bersumpah akan setia menjadi anjingnya jika Roman tidak membunuhnya. Tapi sekali lagi, Roman tidak peduli dan membunuhnya secara perlahan dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Sang ketua kelompok bandit itu pun mati bertepatan dengan datangnya sang Kapten Jonathan. Mendengar kejadian itu, Tuan Tanah Lawrence yang merupakan ayah Flora pun memanggil Roman Dimitri ke hadapannya. Bersama dengan sang kapten, Roman pun memenuhi panggilan itu dan menjelaskannya dari awal sampai akhir ketika dirinya ditanya mengenai alasannya dalam melakukan pembunuhan itu. Sang Tuan Tanah pun tak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar ceritanya itu. Dan Roman malah balik menyudutkannya ketika sang Barun mencoba untuk membuatnya terdesak dengan menanyainya tentang izin dan kewenangannya dalam mengeksekusi seseorang di wilayah milik orang lain. Roman pun menjawabnya kalau dirinya meragukan keluarga Lawrence dalam menangani kelompok ini dengan benar, karena sejatinya kekejaman sang pemimpin Bloodfang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Dia terkenal atas segala tindakan kejahatannya di wilayah Lawrence dan malah berhasil keluar penjara beberapa kali. Karena itulah Roman berinisiatif menanganinya sendiri, karena baginya keluarga Lawrence tak bisa dipercayai lagi. Dan dengan begitu, sang Tuan Tanah pun tak bisa berkutik lagi dan dia berjanji tidak akan membahas masalah ini lagi. Setelah itu mereka berdua pun diizinkan boleh pergi dan seusai mereka hilang dari pandangannya, sang Tuan Tanah malah terkekeh riang. Dia bangga kepada Roman Dimitri yang merupakan calon suami anaknya itu, karena telah benar-benar menyudutkannya dan tak gentar sama sekali walaupun dirinya sedang berdebat dengan sang Tuan Tanah. Dia merasa bahagia sekarang karena dirinya belum mengetahui bahwa anaknya itu telah membatalkan pertunangannya. Di sisi lain, sang Kapten Jonathan nampak keheranan dengan orang yang ada di hadapannya itu. Dia bertanya-tanya di dalam benaknya perihal perubahan Roman yang sangat jauh berbeda sekali dengan Roman yang dia kenal dulu, seperti ada seseorang yang merasukinya dan mengendalikan tubuhnya. Baek Jong-hyuk, dia merupakan seorang putra dari Heavenly Demon. Saat berumur 8 tahun, dirinya dilempar ke dalam jurang yang keras dan dingin oleh ayahnya, hanya untuk menguji kelayakannya dalam mewarisi tahtanya. Karena bagi ayahnya, kematiannya itu dan kematian 12 anak lainnya bukanlah apa-apa. Bahkan beliau berpikiran, walaupun semua anaknya mati, dirinya cukup membuat anak lagi. Karena menurutnya, satu anak kompeten lebih baik ketimbang 12 anak yang lemah dan tidak kompeten. Satu-satunya jalan agar dirinya bisa hidup adalah dengan cara mengalahkan anak-anak lainnya di dalam jurang itu dan berkuasa atas hidup mereka. Sepulang dari tanah Lawrence, Roman pun merebahkan dirinya di dalam kamar mandi sambil mengevaluasi kehidupan yang baru dia jalani dan kejadian demi kejadian yang ia alami baru-baru ini. Selama ini dia membunuh orang yang menghalangi jalannya dan menyiksa orang yang memiliki niatan buruk padanya. Itulah garis kehidupan yang dia jalani sampai saat ini. Dan nampaknya tidak ada yang berubah meskipun dirinya sudah menjadi Roman. Tapi di sisi lain, dirinya memiliki sedikit kekhawatiran. Takut semuanya akan menjadi berbahaya kalau dia terus bergerak seperti ini. Karena pada dasarnya dia belum memahami cara kerja di dunia ini. Dan karena kekuatannya masihlah lemah dibanding tempo dulu. Di tengah-tengah kebingungannya itu, tiba-tiba seorang pelayan memanggil dan berkata kalau sang penguasa menunggunya. Sementara itu, sang Kapten Jonathan tengah menceritakan apa yang terjadi saat mereka di wilayah Lawrence. Mendengar hal itu, sang Romero pun nampak terdiam kaku. Dirinya malah teringat dan bercerita kalau Roman itu berbeda dari yang lain. Dia merupakan satu-satunya anaknya yang tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, dan juga satu-satunya anaknya yang mengalami masa-masa sulit sewaktu dirinya masih menjadi rakyat jelata. Kasih sayang Roman kepada ayahnya sewaktu masih kecil, yang rela jauh-jauh berjalan kaki dari rumah ke tambang hanya untuk memberinya permen, dan sebuah kata-kata semangat untuknya karena telah bekerja seharian, membuat Romero Dimitri ingin membahagiakan dan memanjakannya.
Roman pun diberi banyak uang dan kebebasan sewaktu ayahnya berhasil menjadi bangsawan, dengan harapan dirinya tidak lagi diremehkan hanya karena miskin. Tapi tidak disangka apa yang telah diberikannya itu malah membuat anaknya menyimpang ke jalan yang salah. Jujur saja, selama ini dia sudah menyerah. Tapi setelah mendengar anaknya itu berhasil menghancurkan Bloodfangs, harapan itu pun muncul kembali. Roman pun datang ke ruangannya, menyapa dan memberinya salam. Sang ayah pun bertanya mengenai usahanya dalam menumpas kelompok itu. Melihat tatapan ayahnya yang penuh harap membuat Roman sedikit bingung, karena pencapaian yang melampaui ekspektasi pasti akan memberinya banyak masalah. Dan tadinya dia berniat untuk menyembunyikannya terlebih dahulu sampai dirinya bertambah kuat. Saat dirinya bimbang akan menjawab iya atau tidak, tiba-tiba dia jadi teringat ketika dilemparkan oleh ayahnya ke dalam jurang. Di sana dia berkelahi dan terpaksa harus membunuh demi bertahan hidup. Dia menunjukkan kehebatannya, lalu mengancam mereka, kemudian berkuasa atas nyawa mereka. Lantas ia pun tak ragu lagi dan berkata iya kepada ayahnya dan tak ingin lagi menyembunyikan kehebatannya. 1 jam kemudian, sang kapten beserta sang tuan tanah dan anaknya pun pergi ke tempat latihan para satria. Mereka langsung berbaris dan menunduk ketika 3 orang pria itu tiba. Sang kapten pun berkata di hadapan mereka semua bahwa hari ini akan ada duel pedang melawan Tuan Muda Roman Dimitri, dan barang siapa yang ingin mengikutinya maka dipersilahkan untuk maju. Hal ini terjadi karena 1 jam yang lalu ketika Roman mengatakan iya dan kemudian ditanya oleh ayahnya bagaimana cara dirinya mengalahkan kelompok bandit itu. Roman pun menjawab bahwa selama ini dirinya diam-diam melatih ilmu pedangnya. Kemudian setelah itu Roman menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir, yaitu tentang perencanaan dan strateginya dalam menumpas kelompok bandit itu, yang tentunya sudah saya ceritakan di video pertama. Mendengar hal itu, ayahnya pun takjub dan terpana dalam mengambil keputusan dan perencanaan anaknya itu, apalagi keberaniannya dalam menjalankan aksinya. Kemudian beliau pun berkata bahwa dirinya sangat ingin sekali melihat ilmu pedangnya dengan mata kepalanya sendiri, dan juga ingin melihat seberapa besar perubahan anaknya itu. Kita kembali ke 1 jam kemudian, yang dimana sang kapten mempersilahkan para satrianya untuk melawan Roman Dimitri. Tapi tentu saja tidak ada yang mau melakukannya. Semua orang nampak terdiam dan sibuk memalingkan muka, karena resikonya terlalu besar daripada keuntungannya. Malah sama sekali tidak ada keuntungannya walaupun mereka menang. Dan sebaliknya, mungkin mereka akan dikeluarkan kalau kalah melawannya. Karena tidak ada yang mau angkat tangan, akhirnya sang kapten pun menunjuk Chris untuk maju ke depan. Dia adalah sang wakil kapten Jonathan. Pertama kali dia bertemu dengan Roman, yaitu pada tahun kemarin. Saat itu dirinya menerima laporan kalau ada seorang pemabuk yang sedang mengacau di restoran, dan ternyata orang itu adalah Roman Dimitri. Dia memaki-maki sang pemilik dan melemparnya dengan botol alkohol. Chris pun berusaha menenangkannya, tapi dia malah ditampar oleh Roman. Saat kena tamparan itulah dirinya bisa mengetahui kalau orang ini tidak pernah latihan sekalipun seumur hidupnya. Dan dari situ Chris pun menganggap bahwa Roman adalah manusia yang menyedihkan dan sebagai sampah yang lebih baik mati. Dan sekarang dia malah disuruh untuk duel dengannya. Tentu saja Chris pun tidak bisa menolaknya. Karena itulah ia pun sekalian menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran dengan mengatakan kepada sang kapten bahwa ketika pedangnya dicabut, dia akan menganggap pertarungan ini sebagai pertarungan sungguhan, tidak peduli siapapun lawannya. Sang tuan tanah dan sang kapten saling pandang dan mengangguk, sedangkan Roman malah tertawa sinis, dan hal itu membuat Chris semakin geram. Sang kapten pun memberinya aba-aba dan Chris langsung berangsek maju sesaat setelah sang kapten berkata mulai. Pedangnya ia ayunkan selebar mungkin, kemudian menghantamnya dengan sekuat tenaga. Tapi Roman berhasil menangkisnya dengan mudah. Semua orang nampak terkejut dengan hal itu, apalagi si Chris. Mulai dari kekuatan yang dia rasakan dari tangannya, sampai posisi kuda-kuda bertahannya, semua itu nampak stabil, dan dia masih menganggapnya itu kebetulan. Lantas ia pun kembali menyerangnya. Tebasan pertama dihindari, tebasan kedua ditangkis, sampai serangan dari titik buta pun berhasil Roman hindari dengan mudah. Tak tinggal diam saja, Roman pun balik menebasnya, dan hanya mengenai beberapa helai rambutnya saja. Tapi dari tebasannya itu, Chris merasa bahwa dia akan langsung pingsan kalau saja dia tak berhasil menghindarinya. Sekali lagi, semua orang nampak terkejut dengan hal itu. Dari bertahan, menghindar, sampai menyerang, tidak ada satupun kelemahan yang Roman miliki. Dan Chris merasa bahwa dirinya sedang melawan seorang veteran pedang. Dan sekarang giliran Roman yang menyerangnya secara bertubi-tubi.
Dia merangsek maju, sedangkan Chris mundur ke belakang. Roman mengibas-ngibaskan pedangnya secara beruntun, sedangkan Chris berusaha mati-matian menahan serangannya. Dan ketika dirinya sudah tidak sanggup lagi menahannya, tiba-tiba Roman mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Lalu Chris yang melihat celah itu pun memanfaatkannya dan langsung menusuknya. Tapi Roman berhasil menghindarinya dengan mudah, karena ternyata Roman sengaja melakukan itu untuk memancingnya agar menyerangnya. Dan ketika kekalahannya sudah di depan matanya, tiba-tiba Chris mengeluarkan aura pedangnya dan menebaskannya ke arah Roman. Tapi lagi-lagi Roman berhasil menghindarinya dengan mudah, kemudian menghantam wajah Chris hingga pingsan. Sebenarnya Chris adalah murid Jonathan yang sangat jenius. Dia ditunjuk sebagai wakil kapten setelah belum lama bergabung ke dalam pasukan Satria. Karena di usianya yang masih muda itu, dia sudah mencapai Satria Aura Bintang 2 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Katanya dia merasakan mana hanya dalam latihan 6 bulan dan hanya butuh waktu 3,5 tahun dirinya untuk menjadi bintang 1, yang dimana hal itu terbilang cukup singkat karena saking sulitnya untuk merasakan mana, apalagi untuk mencapai aura bintang 1. Orang-orang normal pada umumnya membutuhkan setidaknya 1-2 tahun untuk merasakan mana dan bertahun-tahun untuk mencapai bintang aura. Karena itulah Chris digadang-gadang sebagai anak jenius, dan kejeniusannya itu pun sampai banyak dibicarakan di dalam kastil, bahkan di restoran-restoran kecil. Tapi anak jenius yang dibangga-banggakan oleh semua orang itu hari ini tumbang oleh seseorang yang dicap sebagai orang idiot dan bodoh. Sang kapten pun nampak tertegun, matanya melotot lebar, sedangkan keringat dinginnya nampak bercucuran di seluruh permukaan wajahnya. Dan ketika sang tuan tanah bertanya, "Bukankah muridmu itu adalah Satria Aura Bintang 2?" Sang kapten pun berkata dengan terbata-bata bahwa Roman adalah swordsmanship yang sangat jenius, karena dia tidak bisa menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi kepada orang yang ada di hadapannya itu, selain kata-kata jenius sejati. Walaupun sebagian dirinya masih bertanya-tanya, karena padahal sebulan yang lalu, Roman hanya menimbulkan banyak masalah buat mereka. Tapi kemampuan yang dilihatnya tadi bukanlah kemampuan yang dilatih selama 1 atau 2 tahun. Kemampuannya ini seperti sudah mengakar dari hasil latihan selama berpuluh-puluh tahun, dan tidak mungkin dia bisa berkembang secepat ini. Di sisi lain, Roman tengah memandangi mayat hidup itu. Dia menganalisa hasil pertarungan Chris tadi. Dia tahu cara untuk menyerang dengan agresif pada lawannya, dan kefokusannya dalam pertarungan juga sangat tajam. Seharusnya dengan kemampuannya itu, dia bisa dengan mudah membereskan Bloodfang sendirian. Dan sekarang Roman jadi tahu kenapa Kapten Jonathan membanggakannya, karena menurut standar mereka dia adalah petarung yang hebat, tapi menurut standarnya dia adalah petarung terburuk dari yang terburuk. Meskipun dia agak terkejut dengan cahaya tadi, mendengar putra tertuanya adalah seorang jenius sejati membuat Romero Dimitri terkekeh riang. Dia berkali-kali bertanya kepada Kapten Jonathan tentang penilaiannya itu, dan sang kapten pun hanya berkata tidak salah lagi. Akhirnya dia pun memanggil Roman dan ingin memberinya hadiah atas pencapaian yang luar biasanya itu. Roman pun menjawab kalau dia ingin ayahnya memberikan otoritas penuh dalam memilih orang-orang yang akan direkrutnya, karena dia harus bersiap-siap untuk ke medan perang dalam setahun ke depan. Dia tidak ingin lari lagi dari kenyataan itu dan akan menghadapinya secara langsung. Ayahnya pun tak bisa menolak permintaan anaknya itu dan mengabulkan semua keinginannya, termasuk keinginannya untuk belajar mana dan aura kepada Chris.